Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi di kelas bersama saya Hargiono, CGP Angkatan 9 SMK 1 Bombong, Kabupaten Kebumen, dan pendamping praktik saya Bapak Suseno, dan guru yang saya observasi Bapak Ilham Junaidi. Baik, Pak Ilham sudah siap nih? Insya Allah sudah sarapan. Baik, baik Pak Ilham, setelah kemarin kita melaksanakan supervisi di dalam kelas di tanggal 28 Februari di kelasnya Pak Ilham, sangat luar biasa sekali. Ada beberapa pertanyaan yang kita sangat-sangat Pak Ilham. Baik, yang pertama Pak Ilham, bagaimana perasaan Pak Ilham setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Pak Ilham? Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, saya di situ kaget dan merasa senang karena ada tonjolan-tonjolan yang sangat bagus. Mereka menjadi lebih senang dan terlihat seperti sangat mudah untuk menangkap ilmu yang diberikan seperti itu. Jadi sangat bahagia seperti itu. Baik, berarti anak-anak terlihat sangat senang dan dia termotivasi. Terus berikutnya Pak Ilham, menurut Bapak apa yang sudah baik dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Ilham lakukan di dalam kelas Pak Ilham? Iya, yang pembelajaran yang sudah baik ya, media karena sudah diperbaiki ya, sehingga media itu ketika disampaikan ke anak mudah sekali untuk diterima seperti itu. Siswa juga aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut seperti itu. Berarti media mudah diterima oleh anak. Iya, betul. Anak juga aktif ya Pak Ilham. Iya. Nah, mungkin karena apa ya, medianya itu sesuai dengan keinginan mereka mungkin apa ya. Oh gitu, iya. Itu juga saya kaget Pak, kenapa beda sekali antara yang sebelumnya, kemudian setelah medianya diperbaiki atau istilahnya diberi suntikan sedikit, anak-anak menjadi lebih aktif seperti itu Pak. Baik, berarti setelah sentuhan di media. Iya betul ya. Iya. Sesuaikan dengan anak jadi lebih mudah menerima. Iya, luar biasa. Baik Pak Ilham, kira-kira Pak Ilham, kalau Pak Ilham diminta menilai dari 0 sampai 10, di posisi berapakah pembelajaran Pak Ilham yang kemarin kita seperti di kelas? Antara sebelumnya dengan setelah yang terlihat jelas ya. Saya juga seolah-olah langsung bisa menebak seperti itu. Yang sebelumnya di kisaran nilai 6 atau 6,5 seperti itu Pak. Kemudian saya bisa menyimpulkan sekarang nilai menjadi 8 atau 8 lebih seperti itu Pak. Jadi ada perbedaan. Biasa ada perbedaan. Baik. Perbedaannya meningkat ya Pak. Meningkat betul sekali. 6,5 sekarang menjadi 8 atau 8,5. Oh, luar biasa. Memang sempurna. Baik, berikutnya Pak Ilham, menurut Pak Ilham ada hal yang lain yang bisa dilakukan Pak Ilham ke depan untuk bisa meningkatkan pembelajaran ini yang tadinya baru 8,5 kan nih Pak Ilham hal apa saja yang harus bisa dinaikkan lagi? Ya, yang paling utama yang jelas harus saya tingkatkan itu di bagian medianya. Medianya karena media itu memang menurut saya itu sebagai salah satu keutamaan yang perlu istilahnya kita harus samakan persepsi antara medianya dengan siswanya. Kira-kira anak itu mudahnya menerima dengan media apa seperti itu, salah satunya yang pertama media. Kemudian nanti kita menggunakan belajar dengan berdiferensiasi yang berdekatan KSE. Oke, berdekatan KSE, pembelajaran yang berdiferensiasi disesuaikan medianya. Iya. Oke, berarti nanti medianya yang disesuaikan sesuai dengan anak tadi ya? Iya, betul. Karena kalau kita memaksakan
media itu seperti keinginan kita, tapi siswa itu tidak bisa menerima, itu malah salah. Malah siswa susah untuk menerima seperti itu, kayak seolah siswa itu bosan. Betul, itu pendidikan berdiferensiasi Ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih, memang ini berkat panjenengan. Berkat kebetulan kita ya. Iya. Terus berikutnya Pak Ilham, Dan apa rencana Pak Ilham ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya Pak Ilham? kalau kualitas pembelajaran menurut saya pribadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, media diutamakan, kemudian nanti media itu harus disesuaikan dengan siswa, kemudian nanti kita sesuaikan mood siswa juga seperti itu. Berarti apa ya? Mood posternya siswa Betul. Itu keren sekali. Iya. Kalau untuk modelnya Pak Ilham? Kalau model di pembelajaran saya yang sudah saya rencanakan, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL. Jadi nanti pembelajaran yang berbasis ke masalah. Sekali Pak Ilham. Berikutnya Pak Ilham. Ya. Kapan ini Pak Ilham kira-kira rencana yang tadi yang perbaikan kembali akan dilaksanakan kapan Pak Ilham? Ya karena saya rasa ini medianya sudah siap ya. Dan mungkin ada sedikit tambahan nanti. Insya Allah untuk 1 minggu depan kita sudah siap. 1 minggu depan. 1 minggu ke depan. Harinya kira-kira Kalau hari Rabu gimana ya? Kalau sesuai jadwal yang disediakan dari guru itu hari Rabu jam pertama. Sampai jam keempat. Nanti jam 07 sampai jam 09.20. Oke, siap. Saya nanti diizinkan masuk kelas. Sangat diizinkan karena ini memang menjadi motivasi saya untuk meningkatkan pembelajaran kita. Oke, baik sekali. Pak Ilham, dukungan apa saja ini yang Pak Ilham butuhkan kira-kira agar kegiatan Pak Ilham, pembelajaran kegiatan Pak Ilham ini bisa meningkat dan perbaikan-perbaikan tadi yang Pak Ilham inginkan bisa sukses gitu Pak Ilham. Iya. Dukungan-dukungan yang pertama yang jelas itu dukungan dari sekolah. Oke. Karena sekolah itu sangat mendukung sebuah pembelajaran itu akan sangat bagus ketika ada dukungan dari sekolah. Ketika anak membutuhkan ini, sekolah sudah siap, sudah memberikan segalanya seperti itu. Yang kedua, yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidiknya itu harus ada teman sejawat seperti itu. Karena kalau teman sejawat itu bisa saling memberikan informasi-informasi untuk meningkatkan kekurangannya ini, saling menutupi kekurangannya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari kalau sekolah ini kan nanti acuannya ke industri. Ya, salah satunya yang dibutuhkan dukungannya itu dari dunia industri. Baik, saya ulangi lagi berarti dukungan yang Pak Ilham butuhkan yang pertama tadi di sekolah, betul, disiapkan, betul. Yang kedua tadi dari teman sejawat, bisa saling memberi masukan. Iya, betul sekali. Terus yang ketiga ada dukungan dari industri kan, kita SMK ya. Betul. Jadi semuanya terstandar oleh industri gitu. Iya betul, karena kita harus punya acuan. Kalau kita sekolah tidak punya acuan misalkan dunia industri, pasti nanti kita akan kebingungan. Kita mau bawa kemana ini anak-anak kita seperti itu. Kalau ada acuannya kan jelas kita sebagai pendidik juga tetap untuk memberikan pengarahan. Betul. Ini saya tertarik di acuan atau dukungan yang dari industri. Iya. Di jurusan Pak Ilham ini sudah ada dukungan dari industri mana ya Pak Ilham? Kita sebenarnya sudah kerjasama dengan Daihatsu seperti itu. Jadi kurikulumnya nanti mengarah ke situ. Iya. Jadi kurikulum yang diberikan dari Daihatsu nanti disisihkan di sekolah, kemudian di sekolah menyesuaikan dengan Daihatsu seperti itu Pak. Oke, berarti di jurusan Pak Ilham
bersama dengan PHC yang nantinya sinkronasi kurikulum. Betul, sinkronasi kurikulum betul. Oke, bagus sekali. Terus untuk gambaran-gambaran media prakteknya nanti disesuaikan dengan industri tersebut atau tidak beda? Sebenarnya kalau ini kembali lagi dukungan sekolah yang saya harapkan itu harus menyesuaikan juga ya. Ya kalau bisa langsung, kalau nggak bisa ikut tahap seperti itu. Kalau untuk medianya insya Allah sudah mencukupi seperti itu Bapak. Oke. Berikutnya Pak Ilham, menurut Pak Ilham seberapa yakin ini harapan atau langkah perbaikan ke depan yang akan Pak Ilham laksanakan? Kira-kira seberapa yakin ini bisa terlaksana Pak Ilham? Saya rasa karena dalam dunia pendidikan itu jangan sampai nanggung-nanggung ya. Jadi saya nilai sekitar 100 ya, kecil-kecilnya 99% seperti itu Bapak. Berarti apa ya? Harapan Pak Ilham 100% yakin bisa terlaksana. Ya 99 lah. Ya 99% seperti itu Bapak. Ya, karena ya kita kan harus optimis seperti itu karena siswa juga ternyata mereka sudah cerdas gitu Pak. Terus Pak Ilham di penghujung kita ini Pak Ilham, kesimpulan dari pertemuan kita ini Pak Ilham, mulai dari kemarin kita lakukan pra observasi, terus saya observasi ke kelas dan sekarang kita laksanakan pasca observasi ya. Kira-kira kesimpulan kita menurut Pak Ilham apa saja yang jadi kesimpulan tadi? Ya, sebenarnya sangat banyak sih ya Pak. Mulai dari pembelajarannya bagaimana, kemudian menggunakan apa, dan medianya apa yang harus digunakan, dan medianya kekurangannya apa nanti ditutupi, ditambah seperti ini dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Jadi saya rasa kalau kesimpulannya sangat banyak gitu. Dan intinya saya ingin itu pembelajaran di sini itu lebih bermakna lagi agar saya merasa puas seperti itu. Dari gambaran-gambaran yang tadi Bapak sebutkan dan masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya sangat berterima kasih karena jelas sekali saya bisa melihat, oh saya harus seperti ini, saya harus melangkah seperti ini, itu Bapak. Jadi terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan seperti itu Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Dari Pak Ilham berkesimpulan bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan bisa mencerdaskan gitu ya Pak Ilham. Oke, baik Pak Ilham. Kita akan ketemu lagi, saya nanti akan melihat perkembangan ke depan 1 minggu lagi ya. Cerita saja yang Pak Ilham berikan, saya 1 minggu nanti akan ke kelas. Semoga nanti perkembangan pembelajaran di kelas Pak Ilham akan semakin aktif, siswa termotivasi dan sesuai dengan tadi tujuan Pak Ilham ingin mencerdaskan siswa kita dari berbagai sudut media, dan pembelajaran setelah lagi bahkan dukungan tidak hanya dari sekolah menengah jauh, tapi dukungan dari institusi juga. Tadi dari sinkronasi kurikulum yang akan atau sudah dilaksanakan. Begitu Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita ketemu lagi 1 minggu ke depan. Baik, itu percakapan pasca observasi di antara kami berdua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.